maupun yang kita menyaksikan secara jaringan online. Dan kita akan menyerahkan lewat doa kita, penyerahan ibadah kita yang nanti dipimpin oleh Bapak Edi Sinaga. Kita angkat pujian penyembahan kepada Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Memenuhi sekelilingku, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan Kau tenggelamkan diriku, jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini. Menikmati baik-Mu, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kita angkat tangan kita, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Menikmati baik-Mu, ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Menikmati baik-Mu, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Bapa kami Yesus Kristus, Raja segala raja, Allah yang layak kami puji, kami sembah, yang kami anggungkan, kami tinggikan, yang kami percaya kepadamu Tuhan. Kau nyatakan kasih karunia dan kemuliaan-Mu tempat ini. Kau curahkan Roh Kudus-Mu tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu Tuhan, atas dorongan Roh-Mu Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan hadir tempat ini Tuhan untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebelumnya Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami semua layak tempat ini Tuhan untuk menyambut-Mu Tuhan Yesus, untuk menyanjung, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Tolong Tuhan Yesus, kuduskan kami Tuhan, kenakan kami semua pakaian kudus-Mu. Dan biarlah Tuhan kuasa-Mu Tuhan memenuhi, melingkupi kami semua Tuhan. Roh-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan menyerahkan segala sesuatu yang padamu. Dan Kau yang akan memimpin daripada hari ini Tuhan, dari awal sampai ibadah hari ini selesai. Tolong Tuhan Yesus, kami yang datang tempat ini Tuhan, boleh mengalami sukacita Tuhan dari penghiburan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah juga Tuhan saudara-saudara kami yang ada di dalam perjalanan Tuhan, Engkau jaga, Engkau lindungi sampai tempat ini dengan selamat. Dan saudara-saudara kami juga Tuhan yang ada di rumah, biarlah kiranya Tuhan semuanya Tuhan yang mengikutinya Tuhan penuh dengan hikmat dan kuasa kemuliaan-Mu Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu menyinari hidup kami semua Tuhan. Tolonglah Tuhan Yesus, kami yang lemah letih lesu Tuhan, semuanya yang beban berat juga semua di tempat ini Tuhan, mengalami pemulihan, mengalami penghiburan. Tolong jauhkan daripada kuasa kami Tuhan Yesus, roh jahat apapun yang ada dalam hidup kami dan sekitaran kami perintahkan semuanya Tuhan dalam nama Yesus.
Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak. Kami sudah percaya Engkau sudah memimpin ibadah hari ini. Kami serahkan semuanya Tuhan Yesus dari awal sampai ibadah hari ini selesai. Terpujilah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nyanyi, tepuk tangan, beri pujian bagi Dia. Mari kita jemaat Tuhan, kita persembahkan suara kita, tepuk tangan kita bagi nama Tuhan. Nyanyi, tepuk tangan, beri pujian bagi Dia. Nyanyi, tepuk tangan, beri pujian bagi. Angkat suaramu bagi Allah, bagi Allah. Nyanyi, tepuk tangan, nyanyi, tepuk tangan, beri pujian. Ya Tuhan Allah yang berkuasa, hari inilah kita rayakan. Mari bersuka cita, Tuhan Allah kita sang penebus, kita sang penebus. Mari puji Dia, tepuk tangan hai umatnya, dan sorakan kemenangan. Tepuk tangan hai umatnya, dan sorakan kemenangan. Besar Tuhan dan layak dipuji di kota Allah kita, kekudusannya. Tepuk tangan dan sorakan kemenangan. Tepuk tangan dan sorakan kemenangan. Besar Tuhan dan layak dipuji di kota Allah kita, kekudusannya. Nyanyi, tepuk tangan. Angkat suaramu bagi Allah. Nyanyi, tepuk tangan. Beri pujian bagi Dia. Ya Tuhan, Allah yang berkuasa. Hari inilah kita rayakan. Mari bersuka cita, Tuhan Allah kita. Mari puji Dia. Tepuk tangan hai umatnya, dan sorakan kemenangan. Tepuk tangan hai umatnya, dan sorakan kemenangan. Besar Tuhan yang layak dipuji di kota Allah kita, gunung kekudusannya. Puji Tuhan. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita naikkan lagi pujian yang lebih bersukacita bagi nama Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dengarkanlah suara nafiri, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu ini
Tuhan. Baiklah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan melanjutkan acara kita selanjutnya di mana kita akan mendengarkan firman Allah. Siapkan hati kita semua yang jemaat Tuhan agar kita makan makanan rohani yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa yang dipimpin oleh Bapak Sintua kita, Bapak Sintua Christian Purba. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Pujian penyembahan. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Kita angkat pujian kepada Tuhan, yaitu seperti wanita mengurapimu. Dan sambil bernyanyi kita persembahkan korban bakaran kita bagi nama Tuhan. Seperti wanita murah menangis di bawah kaki, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota. Ku tetap setia sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Ku tetap setia, ku melayanimu. Kita ulang dari awal. Seperti wanita mengurapimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan. Ku tetap setia luar biasa yang telah memberkati kami ya Bapak. Dan kami bangga benar punya Allah seperti-Mu yang tetap memelihara iman percaya kami di hadapan-Mu Bapak. Menggembalakan kami Bapak sehingga kami masuk di dalam tanah Kanaan-Mu, surga yang nyata. Dan kami ini tidak ada apa-apanya Bapak, karena pemberian-Mu sajalah, yaitu kasih karunia-Mu yang telah Kau sediakan kepada kami ya Bapak. Maka sekarang ya Bapak, kami minta tolong kepada Engkau, berikanlah pengertian firman-Mu Bapak, sehingga hati kami yang keras, bahkan Bapak mempunyai
kekuatan, yaitu keberanian untuk dapat Bapak datang ke dalam daripada ya Tuhan bait-Mu. Sehingga pada saat ini kami mau tetap belajar percaya bahwa ada kuasa daripada firman-Mu Bapak yang telah menjanjikan tentang keselamatan, yang telah menjanjikan tentang kepenuhan Roh Allah, yang telah menjanjikan tentang kebenaran demi kebenaran, yang akan menghantarkan kami ke dalam daripada ketenteraman, ketenangan, sukacita, apalagi daripada kekuatan Bapak, untuk dapat menghancurkan segala kuasa iblis setan ya Bapak. Oleh sebab itu sekarang Bapak, kami minta tolong kepada Engkau ya Bapak, berkati dan urapi hamba-Mu Bapak, yang menyampaikan firman, yaitu Bapak Gembala kami bermata Bapak, karena kami tahu ada kuasa Roh Allah dengan yang tidak terbatas, dan kami tahu pula Bapak, firman itu luar biasa Bapak, kami hanya Bapak sebagai bejana tanah liat, kami tidak ada apa-apanya ya Bapak. Maka sekarang Bapak sembunyikan daripada hamba Bapak di bawah kaki salibnya Tuhan. Dan kami percaya pula Bapak, firman-Mu yang kudus, firman-Mu yang benar. Ai nau jenis sebana hal firman-Mu. Yesus, kami percaya itu akan Kau bagikan kepada kami. Dan kami memperoleh kekuatan untuk tetap Bapak mau belajar terus Bapak, dan tetap terus percaya bahwa Tuhan telah menambahkan iman percaya kami Bapak. Ketika Engkau datang kedua kalinya Bapak, Kau dapati kami punya keberanian datang dan punya iman. Sehingga Bapak, kami akan menikmati surga-Mu yang nyata. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Persembahan yang sudah kami berikan Bapak, bukan oleh karena kuat dan gagah kami. Dan kami percaya telah Kau sediakan semula Bapak, dengan cara yang hebat dan luar biasa Bapak, bertambah-tambah Bapak. Dan apapun yang menjadi daripada Bapak, kehidupan kami Bapak, Engkau memeliharanya di dalam seluruh kelimpahan berkat. Kami percaya itu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak, kami siapkan Bapak hati kami mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya benar Kau telah memberkati kami Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, berterima kasih, dan percaya Kau telah memberkati kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kita. Sekaligus nanti hambanya memimpin ibadah kita sampai berakhirnya ibadah kita pada malam hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita undang hambanya dengan satu pujian, berlayar ke sorga, mari naik kapal Tuhan Jurumudi. Berlayar ke sorga, berlayar ke sorga, mari naik kapal Tuhan Jurumudi, berlayar ke sorga, ke negeri perjanjian, berlayar ke sorga, mari naik kapal, mari Tuhan Jurumudi, berlayar ke sorga, ke negeri perjanjian. Mari kita Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan saudara, terambil dari kitab 2 Timotius pasal yang kedua. Maksud saya 1 Yohanes 4. Maaf saudara. 1 Yohanes 4. Kita baca saudara ayat 1 sampai dengan 4. Ayat 1 sampai dengan 4. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 4. Di sini masih kosong. Sini apa? Halo? Dari sini aja, enggak apa-apa. Masih ada itu beberapa. Di belakang ada 4. Bahkan ada 7. Masuk.
sebelah sana, sebelah kanan saya. Atau sana. Oke. Oke. Baik. Baik, kita akan dengar firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 4. Kita baca bersama 3, 2. Iya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Haleluya. Cek 1. Cek. Baik, saudara, tolong dibesarkan sedikit dulu volumenya, bisa ya? Sedikit saja. Di sini tulang. Sini tulang, nih. Masih ada sini. Sini aja. Sini ada sini. Enggak apa-apa. Situ, sini. Ada 2 lagi, enggak apa-apa. Depan saja. Sini tulang. Oke. Baik saudara, 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 4. Ini saudara berbicara tentang roh Allah dan roh antikristus. Saudara, kita tahu sesuai dengan Alkitab, sekarang ini sudah merajalela sebetulnya antikristus. Tetapi pemimpinnya belum nongol, belum muncul. Karena memang dalam kitab Wahyu berkata, pasal 13, bahwa pemimpinnya itu akan muncul, juga dicatat dalam kitab 2 Tesalonika. Itu kalau nanti gereja, yaitu buah sulung, mengalami pengangkatan dulu. Itu dikatakan dalam kitab Tesalonika. Akan ada pengangkatan buah sulung. Dan ini enggak banyak yang terangkat buah sulung ini. Makanya saudara, saya sangat berharap kalau kita ini bisa menggapai seperti kerohanian jemaat Philadelphia yang ada di dalam kitab Wahyu. Bagaimana mereka ini walaupun kekuatannya tidak seberapa, tapi mereka setia saudara kepada Tuhan. Seperti kita lah. Kalau dilihat dari kekuatan kita ya, baik dari segi materi, terus apa yang kita miliki menopang kita untuk bisa datang, itu tidak seberapa. Tapi kita pergunakan secara maksimal yang tidak seberapa ini. Itu jemaat Philadelphia saudara luar biasa. Dan jemaat di Philadelphia diterangkan oleh firman Allah di sana. Mereka berhasil saudara. Yaitu setia kepada Tuhan. Dan yang seperti inilah kelak saudara akan mengalami buah sulung. Di sana masih ada ini.
Masih ada 1, 2, 5. Masih ada di sini. Dari sini aja Ina. Ina sini. Ke depan aja. Enggak apa-apa. Di lewat belakang kamera. Nah, boleh. Masih ada di sana. Oke. Ya, baik. Nah, saudara, seperti kita ini ya, saya juga belajar. Walau kekuatan saya tidak seberapa, baik keuangan, baik dari tenaga, dan apa yang kita miliki, tapi semua kita persembahkan untuk kita belajar setia kepada Tuhan. Ya, dimulai dari beribadah, berdoa, walau tidak seberapa, enggak apa-apa. Dan ternyata memang saudara, yang mengalami pengangkatan nanti buah sulung, itu sedikit saudara. Apa bedanya seperti kalau, pisang lah atau rambutan ya. Biasanya kalau matang duluan itu sedikit itu. Kalau dalam perjanjian lama disebut dia kalau buah sulung, di sana hasil yang pertama. Di sana itu ada seberkas yang memang berbeda dengan yang lain, saudaraku. Ini matang duluan. Tapi matangnya secara natural ya. Arti natural di sini adalah enggak dipaksa matang, tapi sesuai dengan umurnya, misalnya pohon atau misalnya mangga atau pisang. Memang pada saat itu dia sudah matang. Nah, seperti kita, saudara, kalau matang kita nanti secara natural, karena kita setia terus, baik pagi makan firman, atau lewat ibadah kita makan firman, sehingga manusia batinnya kita selalu dibaharui dari sehari ke sehari. Sehingga kelak menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita memiliki kodrat ilahi, sekarakter dengan Tuhan, saudara. Inilah nanti akan mengalami ketika matang secara natural, akan mengalami pengangkatan buah sulung, saudara. Berangkat duluan. Percaya saudara. Nah saudara, baru nanti nongol antikristus. Pemimpinnya ya, tapi sekarang sudah banyak antikristus datang. Coba kita baca. 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat yaitu 18 dan 19. 32. Iya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Lihat saudara, seorang antikristus katanya di sini akan datang. Tapi katanya telah bangkit sekarang banyak antikristus. Ini artinya pemimpinnya. Apa? Pemimpinnya belum muncul, tapi anak buahnya sudah banyak. Mereka inilah saudaraku menjadi penyesat, pergi ke seluruh dunia. Kalau ayat ini berkata, itu membuktikan yang pertama, waktu sekarang ini adalah waktu yang terakhir. Makanya saya pernah ditanya, apa sekarang sudah masuk kepada masa penganiayaan itu Pak? Belum. 3,5 tahun yang pertama dan 3,5 tahun yang kedua. Kalau 3,5 tahun yang pertama adalah permulaan sengsara, tapi 3,5 tahun yang kedua adalah kesengsaraan yang luar biasa atau kesesakan yang belum pernah terjadi di muka bumi ini selama 3,5 tahun kelak. Lalu saudara, di sini firman Allah berkata, anggota-anggota antikristus ini itu berasal dari jemaat, kata ayat ini. Siapa mereka? Yaitu mereka yang tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Makanya mengerikan nanti saudara.
antikristus ini justru datangnya dari tengah-tengah jemaat. Makanya dikatakan oleh Tuhan Yesus, musuh orang ialah seisi rumahnya. Bahkan dalam kitab Matius pasal 7, kelak saudaraku, ada satu rumah, ya, di dalam satu rumah, misalnya berapa orang dia, akan ada di sana yang 1-2 orang yang menjadi antikristus dan akan menyerahkan baik orang tuanya nanti. Misalnya ada seorang anak, kalau udah masuk kepada dia roh antikristus, dia nggak peduli lagi mau orang tuanya, mau anaknya, mau istrinya, mau siapa saja. Suatu hari dia akan menyerahkan keluarganya ini untuk dianiaya kalau tidak mau mengikuti menjadi seorang antikristus. Kata firman Tuhan. Makanya disinilah saudara, jangan saudaraku bermain-main tentang firman Allah yang berkata oleh Yosua pasal terakhir. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita harus memperjuangkan seisi rumah kita, saudara, untuk terus setia beribadah, supaya sama-sama memiliki pemahaman firman. Sehingga saudaraku jangan sampai misalnya di tengah-tengah keluarga kita tahu-tahu dia sudah jadi antikristus, saudara. Siapa mereka? Yang tidak sungguh-sungguh. Makanya 2 Tesalonika berkata, dikatakan ayat itu, mereka yang tidak sungguh-sungguh ini akan termakan oleh pengaruh dari antikristus, sehingga mereka akan menjadi antikristus. Kata firman Tuhan di sini. Kalau kita baca. Nah, saudara, kita harus dikatakan ayat tadi mengenal siapa antikristus ini. Dan saudara jangan mengira juga ya bahwa nanti anggota antikristus itu adalah hanya jemaat saja. Tidak. Saya kalau dengar-dengar sudah misalnya, apalagi dulu saya di Lampung, ada di sana hamba Tuhan, termasuk di Palembang ini. Waktu saya saudaraku ngobrol-ngobrol dengan bahkan ada yang mempengaruhi, ada tempo hari jemaat. Entah siapa tempo hari di sini ya. Tapi untung kita sampaikan firman Tuhan. Karena ada tempat dia bekerja perusahaan tertentu. Rupanya orang itu adalah dia dari pendeta, karena dia terpengaruh dengan dari antikristus, karena dia juga belum begitu dalam, nggak sungguh-sungguh dia menjadi seorang pendeta. Akhirnya dia, saudara, menjadi seorang penyesat dan dia dipengaruhi orang itu. Tapi kita berikan pemahaman firman supaya jemaat yang kita layani itu jangan sampai saudaraku dia terpengaruh ya. Nah, saudara, kembali dulu kita dalam 1 Yohanes 4. Apa dikatakan firman di sini? Ketika mereka, siapapun yang datang kepada kita, yang belum kita kenal, ya. Karena mereka pasti berkeliling kemana-mana, bahkan ke seluruh dunia. Mereka ada disponsori, saudara. Ya. Dan mereka juga berkata, juga dikatakan di sini adalah nabi-nabi palsu. Para penyesat. Tapi dalam diri mereka bukan Roh Kudus, tapi roh antikristus. Nah, caranya bagaimana? Kata ayat ini, ujilah roh-roh itu. Perlu kita menguji roh itu. Apakah roh itu berasal dari Yesus apa bukan? Makanya tempo hari pernah kita doakan, dia ada di sini tempo hari ya. Waktu kita doakan. Kita khawatir kalau setiap roh yang tidak berasal dari Yesus. Nah, makanya kalau kita mendoakan, setiap roh yang tidak berasal dari Yesus, saya perintahkan kau keluar. Kalau dia roh yang bukan berasal dari Yesus, pasti nanti dia beraksi, ada reaksinya. Makanya tempo hari waktu kita doakan dia, langsung dia beraksi begini. Langsung dia seperti apa? Dia memperlihatkan dirinya seperti macan, saudara. Seperti harimau. Karena apa? Ayat ini berkata, ada roh yang tidak berasal dari Tuhan Yesus. Ada roh-roh yang lain. Nah, yang kita mau waspadai adalah roh antikristus ini yang jadi masalah. Nah, bagaimana mengenal mereka ini? Kan begitu, saudara.
Kalau ayat ini kan berkata dengan secara gamblang ya. Kalau membedakan roh Allah dan yang bukan roh Allah, kata ayat ini bahwa setiap roh yang tidak mengaku Yesus telah datang sebagai manusia, ya, setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia, dia adalah roh antikristus. Nah, ini kata firman Tuhan, saudara. Maksudnya apa? Yesus datang sebagai manusia, artinya firman yang jadi manusia. Ini dulu yang pertama, nanti kalau kita ketemu dengan orang yang seperti ini. Kita tanya, kamu percaya nggak bahwa Yesus itu adalah firman telah menjadi manusia? Firman itu adalah Allah. Nah, kalau dia tidak mengaku, tidak mau terima, kita mulai ada, saudaraku, bahan kita ya, data kita. Pertama misalnya kita bikin listnya ya. Yang pertama, oh ini tidak mengaku nih, Yesus telah datang sebagai manusia. Terdiri dari tubuh dan darah. Kalau nggak mengaku, nah kita mulai kasih list, kasih tanda. Ya, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, yang perlu kita juga melihatnya, saudaraku, bagaimana yaitu membedakan mereka ini. Coba kita baca 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2. Coba kita baca 2 Timotius 2. Kalau judulnya di sana, perikop yang kedua, nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Coba kita baca. Ini, saudaraku, kata firman Tuhan di sini ya. Ayat yang ke-19. Coba kita baca 3:2 ya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudara, ini, saudaraku, ada dasarnya Allah dan punya meterai. Kalau kita mau mengenal siapa itu penyesat, kata ayat ini ya, menghadapi para penyesat, pengajar yang sesat. Karena sekarang memang banyak pengajar yang sesat, saudara. Apalagi kita sendiri aja dibilang sesat. Wah, itu si Marmata itu udah sesat. Saya nggak tahu apa dasarnya. Padahal yang saya sampaikan firman Tuhan. Lalu saya tahu, saudara, yang namanya sesat itu ya. Coba kita baca dulu Matius pasal 22. Ya. Ini perlu kita pahami, saudara. Ayat 29. Ini salah satu untuk mengenal mereka ya. 3:2, iya. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Orang kalau tidak mengenal Alkitab, kalau ayat ini ngomong kitab suci, tidak pernah membacanya. Apalagi kalau datang ke gereja, boro-boro sungguh-sungguh mendengar firman. Lalu, saudaraku, seperti kalau ayat ini, orang Saduki, mereka ini adalah orang yang sudah sesat, saudara. Orang Saduki, kata ayat ini. Karena mereka nggak mengerti Alkitab. Sementara kan kalau kita mau mengerti Alkitab kan harus pertama ya, bertobat dan memberi diri dibaptis. Ini landasan paling utama ini. Terima Yesus, bertobat dan memberi diri dibaptis. Karena apa? Lewat pertobatan kita dan kita dibaptis, Alkitab ini kan pertama termeterai ya. Ini perlu kita tahu, ini termeterai. Arti termeterai, saudaraku, kalau dalam kitab Wahyu, kalau dibaca maupun di kitab Yesaya, kalau dibaca dengan orang, yaitu oleh orang yang bisa membaca, dia tidak akan mengerti, saudaraku, apa yang yaitu apa makna dari firman itu. Itu yang pertama. Termeterai. Yang kedua, saudaraku, ada selubung di dalam hati kita ini, saudaraku, yang menutupi firman. Seperti misalnya kalau ada, saya katakan tempo hari ya, ada seperti tirai menutupi sebuah tulisan, itu namanya selubung. Jadi selubung itu,
waktu kita baca firman begini, itu kita nggak tahu apa yang dibalik atau di dalam firman itu sendiri. Nggak ngerti. Nah makanya waktu kita bertobat, terima Yesus, dan kita memberi diri baptis, selubung diambil, meterai dibuka. Jadi meterainya dibuka, selubung diambil, maka kita dibuat mengerti Alkitab. Makanya kita sampai suka baca Alkitab. Karena udah mulai dikasih tahu, oh ini maknanya ya. Kita mulai paham. Sehingga kesukaan kita kepada firman makin kuat. Sehingga saudaraku, kita selalu ingin baca Alkitab. Oh ini artinya ya. Kita mulai diberi pemahaman saudara. Ini namanya saudaraku. Makanya kalau orang tidak bertobat, walaupun Kristen, tidak mengalami lahir baru, tidak dilahirkan kembali, tidak menjadi ciptaan baru, dengan cara bertobat dan memberi diri baptis, dengan cara yang benar, ya dengan cara diselamkan ya baptisan itu, jangan kita tambahi ya. Di Alkitab tidak ada ditaruh di dahi. Kalau baptisan itu. Ya. Kayak saya dulu waktu masih kecil ditaruh di dahi di sini. Saya juga itu nggak tahu, masih bayi saja dibawa ke pematang siantar. Iya, saya dulu dibawa orang tua saya ke pematang siantar. Ke gereja tertentu. Lalu saudaraku saya katanya dibaptis. Ada surat baptisannya. Di sana pematang siantar telah dibaptis atas nama begini. Nah saudara, ini saudaraku, firman Allah berkata tadi, kalau orang tidak tahu Alkitab, ini sudah sesat. Tapi kita yang tahu firman Tuhan, kita dibilang sesat. Ini jadi bingung kita. Iya. Tapi tidak perlu bingung saudara. Yang penting kita saudaraku, kita tahu firman, apalagi mengenal orang yang datang sama kita. Nah seperti lihat ini. Bagaimana cara mengenalnya? Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudara, apa dasar Allah yang teguh itu? Ini dulu kita harus tahu. Mengenal seseorang itu, dasar Allah itu teguh. Coba kita baca sebentar, dasarnya itu apa? Yang pertama dulu, Matius pasal yang ke-7. Coba kita baca. Coba kita baca saudara. Supaya lebih ini juga lebih pasnya itu, coba kita baca Lukas pasal 6. Maaf saudara. Sebetulnya sama saja, cuman supaya ada kata dasarnya itu. Lukas 6. Ayat 46 sampai dengan 49. Ini dasarnya dulu. 32, iya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kau katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan mengatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku ini, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara, di sini ada dikatakan menggunakan dasar dan yang tidak menggunakan dasar. Apa itu saudaraku dasar yang pertama yang diletakkan Tuhan dalam diri kita? Kalau dia adalah orang, yaitu betul-betul berasal dari roh Allah. Yang pertama dikatakan di sini, orang itu pasti mendengar firman dan dia juga melakukan firman itu, kata ayat ini. Ya. Dia mendengarkan firman serta melakukannya. Ini dasarnya yang benar. Sehingga dikatakan orang itu sedang mendirikan bangunan rumah. Ya. Saudaraku, kita ini punya bangunan ya. Kita ini rumah rohani saudara.
Kalau 1 Korintus pasal 1 Petrus 2 berkata, kita ini adalah rumah rohani. Ya, rumah rohani. Dan dibangun, saudaraku, ada dasarnya. Dasarnya apa? Firman. Makanya saudaraku, kita ini tidak roboh. Kalau kita dibangun di atas dasar batu, batu itu siapa? Tuhan Yesus. Jadi rumah rohani kita ini, dasarnya itu adalah Tuhan Yesus. Makanya dikatakan, Yesus adalah dasarnya, dan di atasnya itu adalah hamba Tuhan, dan yang di atasnya lagi adalah jemaat, kata Efesus pasal 2. Ini saudaraku, yaitu dari mulai dasarnya, lalu dibangun di atasnya lagi, sampai kepada jadi sebuah bangunan. Dasarnya teguh, yaitu apa? Dia membangun pelayanannya, membangun hidupnya, dengan dia mendengar firman. Apa yang dia dengar itu dia lakukan dalam hidupnya sehari-hari. Itulah yang kita lihat, saudaraku. Melihat seseorang, apalagi dia kalau misalnya hamba Tuhan yang benar. Lalu kita bandingkan, mana hamba Tuhan yang tidak benar? Yang tidak benar tadi apa di sini? Dia, saudaraku, mendengar, tapi dia tidak melakukannya. Ayat ini berkata, dia membangun pelayanan itu tanpa dasar yang benar. Makanya 1 Korintus pasal yang kedua berkata, tetapi tidak ada yang bisa meletakkan dasar kecuali Tuhan Yesus, kata 1 Korintus pasal yang ketiga, saudara. Ini penting, saudaraku. Dasar Allah itu teguh. Ya, dasarnya itu teguh. Kata firman Tuhan, saudara. Firman itu teguh. Jadi jangan, saudaraku, kalau kita misalnya bertemu dengan seseorang, kalau dia memberitahukan yang bukan firman Tuhan, saudara, ya, kita harus mulai curiga. Yang kedua, mulai kita catat. Kalau tadi tidak mengaku Yesus itu adalah datang sebagai manusia, itu yang pertama. Yang kedua, dia, saudaraku, bukan firman yang dia sampaikan. Kalaupun firman Tuhan kata dia, seperti yang sekarang ini, tapi saudaraku, firman itu, saudara, telah dipelesetkan oleh dia. Karena kan si iblis juga menyampaikan firman, ya, jangan salah ya. Dalam kitab Lukas 4 berkata, waktu Tuhan Yesus berada di bubungan bait Allah, kata-kata si iblis begini, jatuhkanlah dirimu dari bubungan bait Allah ini. Sebab nantikan ada firman berkata, malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga, untuk menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu Mazmur 91, saudara. Bayangkan. Dia mencomot firman Tuhan. Tetapi saudaraku, karena bukan Roh Kudus yang berada dalam dia, jadi tetapi roh antikristus dipelesetkannya pemahaman firman itu, saudara. Itu, saudaraku, ciri-cirinya, saudaraku, antikristus ini. Itu, saudara, ya. Jadi mengenal seseorang tadi apa? Dasarnya itu teguh. Yaitu apa? Firman Allah. Ini, saudara. Lalu, saudaraku, dia harus, saudaraku, kata ayat ini, lihat ya, dan ada meterainya. Saudaraku, lihat, ini harus kita paham. Meterai di sini kan sebetulnya kalau kita tahu kan ada dua, ya. Satu meterai Roh Kudus. Tetapi meterai yang dimaksud di sini yaitu bukan secara pribadi meterai pribadi Roh Kudus, tetapi meterai yang dimaksud adalah, lihat di sini, saudara, yaitu dikatakan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal, ini yang pertama, siapa kepunyaannya. Dan yang kedua, setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Ini meterainya. Coba kita, saudaraku, baca dulu. Meterai yang dialami atau yang pernah dikatakan oleh Paulus, bahwa, yaitu dikatakan ayat ini meterainya, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Coba kita baca, saudara, di dalam kitab, yaitu dalam 1 Korintus, ya. 1 Korintus pasal 8. Jadi Tuhan itu mengenal siapa kita. Ini, saudara. Ini tentang meterai. Oh, 1
Sebentar saudara, 1 Korintus 9, coba 1 Korintus 9. Ayat 1 dan sampai 3. Tentang meterai tadi. 3:2, iya. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Saudara, pelayanan Rasul Paulus hari itu dikritik oleh banyak orang. Dia diuji oleh banyak orang. Apakah Paulus ini adalah betul-betul rasul dari Tuhan apa bukan? Ternyata saudara, mereka dapati Paulus ini bukanlah seorang penyesat. Karena apa? Dia punya meterai. Apa yang meterai di sini katakan? Dari buah pekerjaannya, di mana hari itu dia memenangkan jemaat Korintus menjadi pengikut Tuhan. Dari dia memberitakan firman. Kata ayat ini meterainya sebagai seorang pengajar yang benar. Kalau dari yang sesat ya, kalau kita baca, justru kalau seperti Matius 23, coba kita baca. Ini kalau pengajar yang sesat. Ini sangat berbahaya saudara. Kalau pengajaran yang benar, seperti Paulus tadi. Matius 23, kalau pengajaran yang sesat. Kalau tadi Paulus, buah pekerjaannya jemaat Korintus malah sudah menjadi ditunangkan kepada Yesus. Kalau ini, lihat dulu. Matius 23, ayat 13. Sampai dengan ayat 13 dan 15, 32, ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ayat 15, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Saudara lihat, kalau seorang itu dia hanya mendengar firman tapi tidak melakukannya, seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, di sana ayat ini berkata, ternyata orang-orang yang dia layani jemaat itu justru mereka rintangi supaya jangan masuk ke sorga. Sementara tadi kita lihat, kita bandingkan Paulus. Kalau kita baca kitab Korintus, bagaimana jemaat di Korintus dia perjuangkan mulai dari bayi rohani sampai kepada dewasa rohani, sampai dipertunangkan kepada Tuhan Yesus menurut kitab 2 Korintus pasal 11. Kalau ini dikatakan apa yang kedua? Justru jemaat yang dilayani oleh yang penyesat ini, kata firman Tuhan, dia menjadikan orang, yaitu pengikutnya, dijadikan menjadi orang neraka. Makanya saudara kita berhati-hati. Tempo hari ada penglihatan ya, ada jemaat anak Tuhan, dia mengikuti sebuah ibadah Natal di gereja tertentu. Mengerikan sebetulnya. Padahal juga karismatik. Karismatik saudara. Lalu saudaraku pas dia ibadah, sebetulnya saya sudah ngomong, jangan berangkat. Karena kita belum mengenal siapa mereka. Tapi karena dipaksa oleh temannya, dia datang. Ya sudahlah. Lalu pas datang ke sana, dia tiba-tiba ada penglihatan. Kursi-kursi gereja itu yang diduduki para jemaat, itu berupa kerangkeng atau penjara-penjara kecil. Lalu pendetanya saudara memakai kaos kutang dan celana pendek waktu khotbah dalam roh. Tapi kalau secara mata, kasat mata, dia pakai jas. Tapi kan yang paling utama kan yang kelihatan dalam roh ya. Lalu saudara, ternyata saudaraku orang ini melayani, dia menjadikan jemaatnya bukan untuk dipertunangkan kepada Yesus atau menjadi dewasa rohani. Tapi justru dipersiapkan masuk kepada neraka, saudara. Kan mengerikan ini. Mengerikan, saudara.
Nah, sementara tadi coba kita baca 1 Korintus pasal yang ke-9. Meterainya tadi Paulus memiliki sebagai seorang hamba Tuhan. Bahwa dia bukan seorang penyesat. Bahkan dia berani. Saya juga siap dipertimbangkan, diuji oleh semua orang. Wah, gereja harus siap diuji ya. Kalau nggak diuji, saudara, sama dengan kalau beli TV. Saudara pernah lihat orang kalau di siapa itu si unyil itu apa? Tentang si unyil yang di TV, apa itu namanya, pengetahuan itu. Rupanya kalau mau jual TV, bikin TV, itu dibanting dulu, saudara. Diuji dulu. Pecah apa enggak, rusak apa enggak. Ternyata enggak rusak, saudara. Ya, karena namanya rawan, siapa tahu kalau jatuh seperti apa. Karena kalau dikirim nanti jatuh bagaimana. Pas jatuh, misalnya dibiarkan jatuh, pak, begitu ya. Enggak rusak, enggak pecah, saudara. Dan dihidupin lagi, hidup. Sama seperti kita, saudara. Kita ini kan buatan tangan Tuhan. Dibentuk kita menjadi orang, saudaraku, siap untuk bertemu dengan Yesus ya. Kita diuji dulu buatan tangannya ini. Kita ini yang sudah dibentuk ini menjadi orang percayanya. Diuji dulu kita. Betul-betul enggak kita ini adalah seorang yang tahan uji. Seperti tadi televisi. Wah, dibanting, saudara. Kadang-kadang kan kalau nggak diuji kita nggak tahu apa kita ini teruji apa enggak. Bahkan menjadi seorang hamba Tuhan harus teruji, saudara. Nggak asal-asal jadi hamba Tuhan. Harus teruji. Ya, harus teruji. Kita nggak sembarangan, saudaraku. Kalau misalnya kita mengangkat hamba Tuhan ya. Pertama, dia memang penuh Roh Kudus. Kedua, dia harus tahan uji. Ya. Kalau tadi, kalau bahasa kasarnya nggak enak saja kita. Tahan banting, kira-kira begitu, saudara. Nah, di sini lihat 1 Korintus 9 tentang meterainya tadi. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Bayangkan, saudara. Jadi seperti Paulus, katakanlah saya ini personifikasi Paulus lah. Saudara ini jemaat Korintus. Saudara ini karena kita sampaikan terus firman Tuhan, kita sampaikan firman Tuhan, sehingga hidup saudara dari bayi rohani, remaja rohani, dari bayi rohani, kanak-kanak rohani, menjadi remaja rohani, sampai dewasa. Seperti kalau kita baca 2 Korintus 11 ayat 2, jemaat di Korintus ini telah siap bertunangan dengan Tuhan Yesus sebagai mempelai. Yaitu jemaat Korintus mempelai perempuan, dan Tuhan Yesus adalah mempelai laki-laki. Ini saudaraku yang dikatakan saudaraku, kamu adalah meterai dari kerasulanku. Sementara meterai dari orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, apalagi antikristus, justru dipersiapkan pengikutnya bukan untuk bertemu Tuhan, tapi dimasukkan ke dalam neraka, saudara. Seperti penglihatan anak Tuhan tempo hari yang saya saksikan baru saja, saudara. Mengerikan. Makanya, saudara, dasarnya itu harus pas. Jadi kita bukan hanya beragama. Kita bukan hanya, saudaraku, bergereja. Kita bukan hanya, saudaraku, terdaftar di sebuah gereja. Tapi betul-betul kita harus, di sana ayat ini, ada dasar Allah melihat kita. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa. Yaitu milik kepunyaannya, kata firman Tuhan. Ada meterainya. Lihat di sini. Dan dikatakan kembali tadi dulu 1 Timotius pasal 2. Dikatakan dasarnya kan firman. Meterainya tadi dilihat dari buah-buah atau dari cara hidup orang percaya atau cara hidup seseorang itu, saudara. Ya. Kata firman Tuhan, saudara, ya. Karena saudaraku, kalau dalam Alkitab juga kita melihatnya, kalau mengenal yang kedua, saudaraku, coba kita baca Matius 7. Matius 7. Cara mengenal mereka lagi. Ini kan dasar-dasarnya. Dasar Allah itu teguh dan meterainya adalah tadi Tuhan mengenal. Nah, ini saudara lihat. Coba kita baca ayat 16 Matius 7. Matius 7. Ayat 16 sampai dengan 20. 32, iya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari semak duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi,
dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Judulnya hal pengajaran sesat. Kalau kita baca mulai dari 15. Ada serigala, sebutan juga para penyesat. Apa dikatakan dasarnya di sini tadi? Dasar Allah itu teguh dan meterainya tadi. Ya ada dua di situ saudara. Meterai yang kita lihat dari dasar tadi kan sudah diletakkan dasar. Itu apa? Firman. Lalu kita tahu orang itu meterainya dari apa? Meterainya kita lihat dari yang dua tadi. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Nah, saudara di sini lihat. Kalau kita mengenal seseorang dari apanya? Dari buahnya. Ini meterainya saudaraku, buahnya. Paulus tadi memperlihatkan buah pekerjaannya. Itu meterainya. Nah, kita juga begitu saudara. Supaya kita jangan dibilang sesat saudaraku, perlihatkan buah-buah kita. Itu saudara, dasarnya tadi firman, sudah jelas ya. Yaitu Yesus, firman itu. Tapi ada meterainya dilihat orang, saudara. Itu apa? Dua hal tadi. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dari mana kita mengenal yang pertama tadi, saudara? Dari buahnya. Buah. Makanya saudara, kalau kita baca saudaraku, yaitu bagaimana dikatakan firman Tuhan, coba ini. Kalau tadi dari buahnya, ini saudaraku coba kita baca 1 Korintus 8. Yang keduanya apa saudara di sini? 1 Korintus 8. Kalau tadi dari buahnya kan. Yang kedua apa saudara? Lihat di sini. Ya, ini yang juga paling utama, ini erat kaitannya saudara. Sangat erat ini. Ayat 3, coba kita baca. 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Kata ia dikenal ini kan pasif ya. Kita bikin dulu menjadi kalimat aktif. Apa dikatakan? Allah mengenal orang yang mengasihi dia. Kan begitu ya? Kalau ini kan kalimat, kalau yang B-nya itu ya, yang B habis koma, ia dikenal oleh Allah. Kalau kita buat saudaraku menjadi kalimat aktif, Allah mengenal orang yang mengasihi dia. Jadi sekarang Allah mengenal yang kedua apa? Orang betul-betul dia mengasihi Tuhan. Coba kita baca bagaimana saudaraku disebut mengasihi Tuhan. Inilah orang yang dikenal oleh Tuhan. Atau Tuhan mengenal orang yang mengasihi dia. Saya ulangi dulu saudara baca dalam Yohanes pasal 14. Coba kita baca. Bagaimana kita disebut mengasihi Tuhan. Itu yang dikenal Tuhan. Atau Tuhan mengenal orang yang mengasihi dia. Coba kita baca. Ayat 21 bagian A. Ayat 21 bagian A. 32, iya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kalau ayat 23-nya bagian A, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Saudara, jadi di sini saudaraku berpegang kepada firman dan menurutinya, ini disebut mengasihi Tuhan. Kalau orang mengasihi Tuhan, ini orang yang dikenal oleh Tuhan. Atau kita bikin bahasa sederhana, Tuhan mengenal orang yang mengasihi dia. Dengan cara apa? Berpegang kepada firman dan melakukannya, menurutinya, kata ayat ini. Ini saudaraku meterainya. Ya, makanya coba kita baca dulu dalam kitab. Kitab apa saudara? Yang bagaimana Musa dikenal. Keluaran 33 ya. Coba kita baca Keluaran dulu. Keluaran 33. Keluaran ya. Coba kita baca ayat 17. 32. Iya, Keluaran 33 17 32 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Saudara, Musa pada hari itu dikatakan aku mengenal engkau. Bagaimana Tuhan mengenal Musa? Pertama, jangan salah saudara, Musa ini dia menuruti firman Tuhan. Dan yang kedua apa? Tuhan melihat buah-buahnya, memang Musa ini luar biasa.
Disinilah saudaraku, dasar Allah itu yang pertama tadi jangan lupa. Kita harus menuruti firman. Mendengar firman terus dan turuti. Lalu nanti kita akan perlihatkan meterainya sebagai kita adalah bukan penyesat, bukan yang tersesat. Dari apa? Pertama, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Bagaimana tadi mengenalnya? Tuhan mengenal kita. Pertama tadi dikatakan, perlihatkan buah-buah kita. Seperti Paulus. Yang kedua, kita, kata ayat itu, Tuhan mengenal siapa yang mengasihi dia. Jadi kita harus mengasihi Tuhan dengan cara berpegang kepada firman-Nya saudara. Dan melakukannya, menurutinya. Inilah tadi meterai yang pertama. Yaitu apa? Meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Saya saudaraku khawatir kalau nanti suatu hari ya, kalau kita berubah setia sama Tuhan. Apalagi kita ini sudah dipakai Tuhan ya. Kalau saya lihat kita ini, ada kita dipakai Tuhan. Baik melakukan mujizat. Ya. Termasuk kita punya karunia-karunia. Kita hati-hati dengan seperti ini. Lama-lama nanti kalau kita nggak setia sama Tuhan, bisa terjadi Matius 7. Coba kita baca. Matius 7. Nah, ini saya sangat saudaraku apa nih ya. Matius 7 lagi. Ya. Ayat 21 sampai dengan 23. Kita baca Matius 21 sampai 23. 32, iya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, apa maksudnya di sini? Di sini saudaraku, kita ini kan sudah dipakai Tuhan ya. Saya khawatirkan itu. Tetapi kita ini, kita nggak setia sampai kepada garis akhir. Karena memang kita ini kan diuji terus ya. Sampai mengerucut nanti sedikit yang akan mengalami pengangkatan buah sulung ya. Dan saya harapkan kita ini harus menjadi seperti kalau bisa jemaat Philadelphia lah. Walau kita, kekuatan kita nggak seberapa, dari sisi ekonomi, dari pendidikan, dari status sosial, dan apa saja. Kalau dibandingkan dengan orang lain kita nggak ada apa-apanya. Tapi nggak ada apa-apanya ini pun kita perjuangkan, kita pergunakan itu untuk mengasihi Tuhan dengan cara menuruti firman-Nya. Ini jemaat Philadelphia, saudara. Nah, dikatakan ayat ini, jangan sampai di terakhirnya kita rupanya didapati enggak sampai kepada garis akhir. Seperti Yehezkiel pasal yang ke-18. Kata-katanya begini. Kalau ada orang yang tadinya setia, tapi pada akhirnya enggak setia, maka seluruh perbuatan kesetiaannya itu tidak akan diperhitungkan Tuhan. Tetapi dia akan mati dalam dosanya. Artinya di terakhir hidupnya itu dia berdosa banyak, saudara. Dan dia tidak bertobat. Dan mengira bahwa ketika sudah pernah melakukan mujizat, mengusir setan, kata ayat ini, bernubuat. Artinya di sini bagaimana? Karunia-karunia itu bekerja luar biasa. Tapi nggak bertahan sampai akhir. Waduh, saudara. Tuhan akan berkata pas di terakhirnya itu, karena nggak setia, aku tidak pernah mengenal kamu. Kata-kata ini pernah saudaraku, ada juga anak Tuhan yang pernah mengalami. Pernah seseorang yang pergi ke Medan ya. Pulang dari kampungnya, mampirlah ke rumah adik saya, si Okta. Adik kami di Medan Johor. Di pinggirannya itu Medan. Lalu saudara, datanglah, yaitu adik saya ini sekeluarga mengatakan, tolong dulu mendoakan ada keluarga kami begini, mengalami sakit. Lalu apa yang terjadi saudara saat itu? Mengerikan. Dan keluarga ini saudara, yaitu keluarganya hari itu adalah hamba Tuhan di sebuah gereja tertentu. Lalu ketika didoakan, dia mendengar suara begini.
Ada anaknya di sini. Dia mengatakan gini, pas berdoa begitu, Tuhan Yesus, hambamu si A, tolonglah begini, dia mengalami sakit. Datang Tuhan ngomong. Memangnya siapa dia itu? Saya nggak kenal siapa dia. Saya nggak kenal dia. Waduh, mengerikan sekali saudara. Padahal saudaraku masih hidup. Tapi Tuhan ngomong, saya nggak kenal dia. Lihat aja ini saudara. Bahkan ketika sudah pernah melakukan di sini karunia-karunia roh. Bernubuat. Mengusir setan. Mengadakan mujizat demi nama Tuhan. Tapi nggak setia sampai akhir. Apa yang terjadi saudara? Tuhan akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Wah, mengerikan saudara di sini. Makanya saudaraku kalau pengkhotbah berkata, kita pengkhotbah ya, lebih baik akhir daripada awal. Artinya saudara, kita harus semakin baik sampai akhir. Jangan sampai saudara dari awal, kita memang mungkin agak alot dibentuk ya. Tapi tetap kita datang beribadah. Kan ada seperti itu. Walau misalnya agak sulit dibentuk, tapi setia beribadah. Lama-lama dibentuk Tuhan dia. Lalu di akhirnya itu memang dia terbentuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Memiliki kodrat ilahi. Betul-betul saudaraku, dia satu karakter dengan Tuhan. Luar biasa saudara. Akhirnya apa? Di akhirnya saudaraku, Tuhan pun berkata, mari kata Tuhan saudara, kepada orang yang melakukan mujizat ini. Karena setia sampai akhir. Makanya Alkitab berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, kata firman Tuhan saudara. Lalu saudaraku di sini, ya saudara, dikatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Padahal sudah melakukan mujizat. Jadi saudara, makanya saya selalu katakan, ini kan juga kenapa dia nggak berhasil sampai akhirnya. Pertama nggak setia, yang kedua apa? Yang kedua, mereka ini tidak punya kasih. Alkitab berkata, walau saya bernubuat, mengusir setan, iman saya bisa memindahkan gunung. Tapi kalau tidak punya kasih saudara kita ini, maka saudaraku yang kita lakukan itu nggak ada apa-apanya. Ini salah satu pemahamannya, setidaknya ada dua di sini. Pertama apa? Nggak setia sampai akhir. Yang kedua, nggak memiliki kasih. Saudara, perlu kita ini diperlengkapi sebetulnya. Kalau saya lihat kita ini, kita dikasih karunia roh. Tapi saudaraku, karunia yang terbesar jangan sampai saudara lupakan. Yang paling utama apa itu? Kasih. Jadi semua yang kita lakukan itu baik bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat, ya, kita lakukan semua itu. Tapi dasarnya itu tetap ada, itu apa? Kasih. Kasih itu ialah apa, saudara? Hidupnya tetap sesuai firman Tuhan karena kasih itu adalah melakukan firman. Kasih itu adalah Allah sendiri, saudara. Ya, kasih. Ini penting, saudara. Kembali tadi dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 Timotius pasal yang kedua. Apa 2 Timotius pasal 2 dikatakan sini? Tadi dikatakan meterainya tadi ada dua ya. Yang kalau tadi mengenai yaitu Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Jangan sampai saudaraku Tuhan nanti ngomong sama kita, saya tidak pernah mengenalmu. Seperti doanya tadi. Tuhan hambamu si A. Mungkin kalau saudaraku ada banyak sekarang permohonan doa ya. Tapi permohonan doanya itu di Facebook. Ada saudaraku di permohonan doa di Facebook saudara. Tolong didoakan. Saya takutnya saudara tahu-tahu pas nanti kita doakan ada Tuhan ngomong. Walau saudaraku senior begitu ya hamba Tuhan ya. Nggak taunya nggak setia sampai akhir dia. Tuhan ngomong, siapa itu yang kamu doakan itu? Saya nggak kenal siapa dia. Wah, mengerikan saudara. Makanya saudaraku, tempo hari saya dipanggil nama saya oleh Tuhan itu ya. Dalam pernyataan itu, berarti Tuhan itu mengenal siapa saya ini dalam hati saya. Aduh, luar biasa ini. Terima kasihlah Tuhan. Kalau dibilang, saya nggak kenal siapa kamu. Mengerikan saudara, karena hidupnya nggak setia sama Tuhan. Ya. Lalu saudaraku yang kedua apa meterainya? Tuhan, setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah ini yang saudaraku yang kedua. Sebetulnya ini sudah include sebetulnya ini dengan menjadi seorang pelaku firman. Tapi kita baca saudara. Maksudnya di sini, kalau kita menyebut nama Tuhan,
belajar saudara, jangan sampai, yaitu setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Kalau dalam kitab, yaitu Matius 18 berkata, kan sering orang mengatakan ini, di mana kita berkumpul 2-3 orang, berkumpul menyebut nama Tuhan, di sana Tuhan hadir. Pertanyaannya, yang menyebut nama Tuhan itu siapa yang kumpul itu? Yang kumpul-kumpul itu yang menyebut nama Tuhan itu siapa? Apakah orang itu sudah meninggalkan kejahatan apa tidak? Tapi kalau jojong main judi, habis nanti arisan, main judi, tapi sebentar lagi menyebut nama Tuhan, pakai dasi, maaf kata saudara, ngerokok. Kalau di Bandar Lampung saudara, udah resmi saudaraku, maaf ya, jangan sampai tersinggung saudara. Udah resmi orang yang merokok itu kalau di Bandar Lampung tidak ke surga saudara. Iya, resmi. Karena apa? Karena di sana selalu dijelaskan terus firman Tuhan. Jangan merokok. Karena tubuh kita ini kan bait Allah, saudara. Setidaknya saya pahami di dalam apa ini, di Alkitab ini ada 4 setidaknya dasar tentang tidak boleh merokok. Yang pertama apa? Dalam kitab Roma pasal 13. Peringatan pemerintah. Dilarang merokok. Karena merokok itu membunuhmu. Karena apa? Membunuh maksudnya di sana saudara. Kalau dalam 1 Korintus 3, tubuh kita ini kan bait Allah. Lalu nanti, saudaraku, kita kotori dia. Kita kotori bait Allah ini. Sama saja kita, saudaraku, mulai kita kotori dengan asap-asap itu. Bahaya saudara. Yang kedua apa? Dasarnya ya apa dari firman Allah ini? Tentang merokok. 1 Korintus pasal yang ketiga, tubuhmu adalah bait Allah. Barang siapa membinasakan bait Allah, aku sendiri akan membinasakan dia. Hati-hati saudara. Makanya bait Allah, taruhlah fisik seperti ini ya, seperti di banyak sekarang ini, misalnya gereja diapain, dicoba seperti kita. Barang siapa, apalagi si pribadi itu membinasakan dirinya, Tuhan sendiri akan membinasakan dia. Jadi jangan saudaraku mulai membinasakan tubuh kita ini yang adalah bait Allah. Bayangkan dulu, tubuh kita ini yang terbuat dari debu tanah. Mau Tuhan hadir bertata menjadikannya menjadi gerejanya. Masa kita kotori? Kita binasakan. Tuhan sendiri akan membinasakan kita. Yang ketiga, Yesaya pasal 55 ya. Kalau dikatakan di sana, Yesaya 55 ya, apa 54 itu? 55. Kata-katanya saudara, di sini, ayat ini, saudara, apa dikatakan? Kalau pasal 55 ya, kata-katanya, janganlah kamu membeli. Lihat di sini saudara, mana ayat tadi? Nah, mengapakah kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Saudara, jangan saudaraku membelikan uang kita yang bukan roti untuk upah jerih payah kita kepada sesuatu yang tidak mengenyangkan. Cuman herannya orang ngomong begini, lebih baik saya itu nggak makan daripada nggak ngerokok. Nah, ini keruk ini orang seperti ini. Malah dikatakan istri pertama saya adalah rokok. Ini yang ketiga dasarnya saudara. Yang keempat itu adalah Ayub pasal 20. Coba kita baca Ayub 20. Tentang merokok ya. Hati-hati saudara. Lihat saudara ayat ini. Ayat 12. Sampai 16. Coba kita, ini dasar merokok ya. Nggak boleh. Kita baca Ayub 20 ayat 12 sampai dengan 16, 32. Iya. Sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya, menikmatinya serta tidak melepaskannya, dan menahannya pada langit-langitnya, namun berubah juga makanannya di dalam perutnya, menjadi bisa ular tedung di dalamnya, harta benda ditelannya, tetapi dimuntahkannya lagi. Allah yang mengeluarkannya dari dalam perutnya, bisa ular tedung akan diisapnya.
ia akan dibunuh oleh lidah ular. Saudara, lihat ayat 10, ayat 16. Dia tidak menyadari yang diisap itu adalah bisa ular tedung. Bisanya, bisa. Dikatakan nanti ini apa? Waktu dia taruh di mulutnya, rasanya kan manis ya. Saya pernah dulu, maaf ini, ngerokok. Ini apa? Ngerokok. Sampai dipukul bapak saya dulu. Ketahuan saya ngerokok. Waktu masih SMP. Jadi saudara saya ngerokok gudang garam hijau. Jadi manis itu, manis di apa? Wih manis saudara. Hari itu. Iya. Lalu saudaraku, mulai saya hisap. Menyembunyikan di bawah lidah. Wah kadang-kadang kita bikin kayak huruf O. Kita hisap dia. Kita keluarkan lagi. Tetapi dikatakan pas kita masukkan ke dalam perut kita, berubahlah dia menjadi bisa ular tedung. Menikmatinya, katakan, kalau ngerokok mani. Apalagi kalau kita orang Sumatera, kalau Sumatera itu begini. Makanya perlu kita belajar kita ke Solo ya. Supaya tahu dulu saudaraku, kalau orang Sumatera, kalau orang kita suku dari Solo, mantap itu. Kalau datang kepala kantor, lagi ngerokok, langsung matikan rokok. Langsung, pagi Pak. Kalau orang Sumatera beda. Kalau datang bos, pas ini, ngerokok dia. Sila pagi Pak. Nggak ada hormatnya saudara. Oknumnya ini ya, bukan orangnya ya. Apa namanya, bukan orang-orang ininya apa, orang Sumateranya tidak. Tapi oknumnya maksud saya. Makanya saudara perlu memang kita kalau yang baik-baik kita belajarlah. Kadang-kadang apa yang kita bawa dari kampung itu kita bawa sampai ke kota. Padahal di kota sudah banyak beda suku-suku. Wah kita bawa ini apa namanya ngomong kita nggak jelas. Nah dia di sini saudara. Lalu pas kita hisap di sini lihat menikmatinya, tidak melepaskannya. Wah. Tapi berubah dia lama-lama menjadi bisa ular tedung. Sudah tahu kalau ular tedung, kalau ini saudaraku apa namanya, bisanya kena kita, bisa mati saudara. Harta benda ditelannya, tetapi dimuntahkannya lagi. Allah yang mengeluarkannya dari dalam perutnya, dikeluarkan asapnya. Tapi waktu di dalam, dia berubah menjadi bisa ular tedung. Kenapa bisa menjadi bisa? Contoh begini. Waktu rokok itu kan ada setidaknya dua unsur ya. Dua zat ya. Yang pertama apa? Nikotin. Yang kedua, zat tar. Nah, nikotin ini saudara mau tahu. Ini saudara membuat saraf-saraf yang tadinya misalnya seperti karet ya. Misalnya kita pasang karet nih, taruh karet yang belum diapa-apain. Masih normal. Pas sudah saudaraku dipakai dia, ditarik itu dipaksa ditarik. Dikembalikan lagi, udah kendor dia. Kendor. Sama dengan gini, kalau pas lagi ngerokok, dipaksa urat saraf kita tegang. Sehingga ketika urat saraf mulai tegang, aktivitas mulai meningkat. Kayak tempoh hari ada yang ketemu sama saya. Jadi di ruangan saya, datang pemeriksaan. Jadi penuh di ruangan tuh. Dia merasa ini. Wih, udah berapa batang bapak ini habis. Penuhlah apa dengan asap di ruangan saya. Ya Tuhan. Jadi waktu dia merokok itu, dia tegang. Jadi dia tuangkan dengan aktivitas yang meningkat. Tapi ketika nggak ngerokok, mulai saudaraku kayak saudaraku dia, kosong dia. Melongo dia begini. Udah kendor saudara. Urat saraf itu. Tapi ketika ngerokok lagi, ditarik lagi. Disitulah menjadi ketergantungan. Kalau dia mau beraktivitas, dia ngerokok dulu. Baru dia aktif. Ketika nggak ngerokok, nggak aktif. Nah, itu yang pertama tentang nikotin. Yang kedua, zat tar. Zat tar itu saudara tahu. Kalau ngerokok, asapnya itu memasuki misalnya mulut sampai kepada paru-paru. Saudara tahu. Masuklah saudaraku kepada paru-paru. Sementara jantung pun bekerja, memompa darah.
paru-paru memberikan oksigen. Terus di jantung lalu masuk ke dalam darah. Sudah tahu ketika jantung memompa asap, ketika mulai jatar itu nanti sudah membuat berubah menjadi hitam. Makanya mulut orang yang merokok itu hitam, saudara, bibirnya itu hitam. Dan saudara jangan salah, bukan hanya di mulutnya, bukan bibirnya saja yang hitam, termasuk saudaraku paru-parunya, jantungnya di dalam mulai warna hitam sampai lama-lama menjadi mengkristal. Kristalilah seperti tadi beling kecil, beling ini yang disebut tadi bisa ular tedung. Ketika jantung ini memompa begini, ada beling, tergoreslah jantung ini, terjadilah muntah darah, saudara. Ujungnya dibunuh oleh bisa ular tedung, kata ayat ini. Kata Ayub ini. Makanya saudara, berhati-hati tentang, tadi Alkitab berkata, dasar Allah itu teguh, yaitu firman-Nya teguh. Yang adalah Yesus. Dari firman-Nya. Yang kedua, kita tahu meterainya apa? Dan dua ini. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Yang kedua, barang siapa menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Termasuk tadi merokok, saudara. Ya. Yang selanjutnya juga jaga mulut, saudara. Jangan ngomong-ngomong kotor. Ya, jangan ngomong-ngomong kotor. Jangan menyebarkan kabar bohong. Jangan menyimpan kesalahan orang. Ada banyak saudaraku, jangan sampai mengata-ngatai orang. Menggosip. Ini sangat berbahaya, saudara. Dosa mulut, dosa mata. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Ini saudaraku, dasarnya Allah. Dan meterainya yang dua ini, saudara, lihat. Dan ini, saudara, memang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau yang dua ini tidak ada dalam kita menghadapi para penyesat, berarti dia adalah memang betul-betul penyesat. Dan itu dikatakan adalah roh yang lain. Bahkan dikatakan dalam satu Yohanes 4 tadi apa? Dia adalah roh antikristus, saudara. Kita mengujinya. Menguji tadi sederhana seperti tadi firman Tuhan berkata. Yaitu dikatakan apa? Dasar Allah itu teguh. Dan juga meterainya ada, saudara. Kata firman Tuhan. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang juga adalah meterai. Tanda kita adalah miliknya Tuhan. Kata firman Tuhan. Sebab itulah, saudara, ayat ini berkata tadi, saudaraku, yaitu 1 Yohanes pasal 4, kembali 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 berkata, dikatakan ayat ini, jangan percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Saudaraku, kita berhati-hati. Tetapi kalau kita paham, demikianlah kita mengenal roh Allah. Nah, roh Allah tadi memberikan tadi apa? Firman kepada kita. Firman. Dan Roh Kudus atau roh Allah, ini pasti menunjuk selalu untuk memuliakan Yesus. Dalam kitab Yohanes 16, kalau roh itu nanti datang kepadamu, dia akan memuliakan aku. Jadi saudara, kalau orang itu memuliakan diri sendiri, mengangkat diri sendiri, memuji diri sendiri, itu bukan Roh Kudus, saudara. Makanya saya selalu bilang, contoh kita punya karunia roh. Karunia roh di kita ini, saudara, bukan untuk meninggikan kita. Ya, tapi untuk meninggikan Tuhan. Tapi kalau kita punya karunia, mencoba untuk meninggikan diri kita, seperti Herodes, oh bahaya, saudara. Datang mereka ngomong, wow, Herodes ini menyampaikan ini adalah diutus oleh Tuhan. Dia itu berasal dari Allah. Tiba-tiba datang malaikat Tuhan. Ditamparnya dia dalam kitab Kisah Para Rasul. Tiba-tiba waktu ditamparnya, mati mendadak, datang langsung, saudaraku, yaitu ulat-ulat, cacing-cacing, memakan dia, mati saja, enggak ada bekas. Karena sembarangan berbicara, saudara. Itu sebabnya kita ini, Alkitab berkata, Roh Kudus yang di dalam diri kita ini, saudaraku, ketika diberi kita itu firman, karunia-karunianya, itu semuanya berpusat kepada Yesus, memuliakan Yesus, meninggikan Yesus, bukan meninggikan kita, saudara. Kalau sudah ditinggikan Yesus melalui pelayanannya, lewat firman-Nya, seperti tadi, saudara, itulah yaitu pengajaran atau gereja yang benar atau hamba Tuhan yang benar. Tapi kalau saudaraku dia yaitu dasarnya itu enggak jelas, saudaraku, meteranya kita lihat justru dibawa ke neraka, saudaraku, jemaat-jemaatnya. Dan saudaraku, pengajarannya bukan firman,
maka saudaraku itu adalah dari penyesat. Bahkan dikatakan Alkitab, yang tidak tahu Alkitab pun sedang tersesat, saudara. Maka saudaraku, kita, anak Tuhan pada malam hari ini, Roh Kudus yang diam di dalam diri kita, ini saudaraku akan mengajari kita terus mengalami pertumbuhan perkembangan, membuat nanti dasar Allah itu, yaitu firman itu teguh berdiri dalam diri kita menjadi pelaku firman oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, ada meteranya, yaitu dengan kita seorang yang mengenal Tuhan itu menjadi pelaku firman, berpegang kepada firman, ada buah-buahnya, dan kita juga mengasihi Tuhan sebagai orang yang mengenal Tuhan. Dan setiap orang, kata firman Tuhan, yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudaraku, 2-3 orang kita berkumpul di sini, kita yang menyebut nama Tuhan ini, harus betul-betul kita tinggalkan kejahatan. Kalau kita tidak meninggalkan kejahatan, kita menyebut nama Tuhan, maka itu melanggar firman dalam Keluaran 20. Alkitab berkata, jangan engkau sembarangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Kita bisa mengalami masalah, saudara, kalau kita sembarangan. Apalagi menyebut-nyebut Tuhan tentang sebuah pengajaran dari turun-temurun. Itu sangat berbahaya, saudara. Tuhan tidak senang seperti itu. Ya, maka saudaraku, sebutlah nama Tuhan itu karena kita tinggal di dalam firman-Nya. Dan di sanalah Roh Kudus akan bekerja terus membangun kita, memperkenalkan Yesus, yaitu siapa pribadinya kepada kita, sampai kita menjadi dewasa, dan kita akan dipertunangkan oleh Dia kepada Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki, dan kita adalah mempelai perempuan itu. Haleluya. Amin. Kita semua, tidak apa-apa, tadi sudah dipelin ya. Kita berlutut saja, tidak apa-apa. Kita sengaja pakai kursi tadi ini karena tikar kita banyak debu, jadi mesti dibereskan karena tadi di sini beres-beresan ini. Kita angkat pujian kepada Tuhan, yaitu kita angkat pujian. Roh Kudus ada di sini. Jamah menjamah setiap yang ada dulu di Yerusalem, sekarang di tempat ini. Roh Kudus ada di Roh Kudus ada di Roh Kudus ada di sini. Sementara yang ada di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam, Roh Kudus ada. Roh Kudus kau hadir, kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, mengasihi, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, diutus Bapa, bukan
Tolong saya didoakan karena badan saya sakit dari kepala sampai ke kaki. Dan diharapkan Ibu Agustiar, Tuhan mengharapkan Ibu pertama setialah beribadah. Ya Bu ya, yang minta permohonan tolong Ibu beribadah dengan Bapak. Pokoknya bahkan ketika, ya maaf ini, kalau pasal 5 berkata, sampai kita digotong pun tidak masalah. Ada dulu yang sakit digotong sampai ke gereja. Kalau ada yang sakit, tapi kalau memang tidak bisa lagi misalnya ke gereja, oke, tidak masalah. Diharapkan dia mendatang ya Bu ya, supaya setia beribadah. Tetap setia, apalagi hari Minggu, Selasa seperti ini, dan hari Kamis. Percaya saja Bu, Tuhan pasti tolong kita dalam segala sesuatu. Yakin saja. Sambil minta ampun ya Bu ya, Ibu Agustiar atas dosa-dosa yang dilakukan. Supaya Tuhan malam ini juga langsung itu, Tuhan akan sembuhkan. Seperti tempoh hari saya bersyukur dengan kesaksian, yaitu Ibu siapa itu? Ibu orang tuanya Magda, Ibu Eva. Dan juga Bapak Supariadi, lalu ibu kita di sana, Ibu Yakub. Saya di WA, Pak, ketika selesai didoakan, langsung sembuh anak itu, cucu kami atau anak kami, si Felix. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan saya lihat kemarin ikut ibadah. Saya bersyukur sama Tuhan. Dan juga anaknya si Magda, pas selesai kita doakan, langsung minta makan. Pas makan, muntah-muntah. Langsung makan, dia tidak muntah. Dan dia dipulihkan oleh Tuhan. Dan ibu ini malam ini, saya percaya, Tuhan pasti langsung percaya saja. Dan siapapun kita, baik kita angkat pujian kepada Tuhan, yaitu ada kuasa dalam darahnya. Kita doakan saudara, supaya kita harapkan seminggu ini selesai ini, kalau bisa dibuat ini. Besok ini sudah membuat, langsung saja. Ada kuasa dalam. Kita doakan dulu. Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya. Selanjutnya untuk yang mengalami sakit, baik Tuhan di sini Ibu Agustiar, yaitu Bu, tolong sekarang ambil minyakmu, oleskan sekarang dua tangan belah tanganmu, dan arahkan tangan Ibu ke kamera HP, dan yaitu arahkan tangan sebelah dan tumpangkan tangan Ibu mulai dari kepala sampai seluruh tubuh sampai ke kaki. Sekarang arahmu sebelah menumpang. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sepakat mendoakan Ibu Agustiar
dia Tuhan. Karena dia mengalami sakit, baik di kepala sampai kepada kaki. Ampuni Bapak Ibu itu. Maafkan Tuhan. Ampuni Bapak Ibu Agustiar. Tapi dia datang kepadamu. Kami bersama-sama membawa ibu itu kepada Tuhan. Supaya Engkau nyatakan kesembuhan. Maka dalam nama Tuhan Yesus, semua sakit yang ada di tubuh Ibu Agustiar, Ibu Sulastri, mulai dari kepala sampai kaki, ketika tumpang tangan saat ini, maka dalam nama Yesus, semua sakitmu sembuh, sembuh dari kepala sampai ke kaki sekarang ini juga. Dalam nama Yesus, sembuh, sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus semua penyakit sudah sembuh. Dan semua yang mengikuti online pada malam ini, siapapun saudara yang mengalami sakit, oleh bilur-bilur Yesus, sembuhlah semua penyakitmu. Dalam nama Yesus, sembuhlah semua, baik yang mengalami sakit virus corona, AIDS, kanker, tumor, diabetes, jantung, paru-paru, empedu, tiroid, mah, liver, hipertensi, prostat, hepatitis, ginjal, batu ginjal, gagal ginjal, gangguan saluran kencing, osteoporosis, TBC, DBD, tipes, usus buntu, miom, kesta, batuk-batuk, gatal-gatal, sesak napas, flu, demam pilek, sakit kepala, migrain, vertigo, asma, asam urat, MBN ayan, radang otak, radang tenggorokan, radang paru-paru, radang usus, hernia, leukemia, malaria, hidrosepalus, sinus, meningitis, darah rendah, darah tinggi, sariawan, panas dalam, stroke, bahkan penyakit apapun, di dalam nama Yesus, bahkan yang ada ikut kebaktian malam ini, nyatakan secara spesial Bapa, dalam nama Yesus, lenyaplah sebab penyakit itu oleh belur-belur Yesus. Apalagi umat yang sudah beribadah di sini juga secara online. Tuhan, Engkau yang berjanji kepada kami, Engkau pasti membedakan orang yang beribadah kepadamu dan yang tidak beribadah. Tuhan, semua umat yang sudah datang ini, pelihara, gembalakan, jaga dan berkati semua. Gembalakan terus. Dan juga secara online juga usahakan buatlah mereka kalau di Palembang ini datang ke gerejamu ke sini semua. Tuhan, walaupun sederhana, tidak seberapa kekuatan jemaat Philadelphia dalam Wahyu pasal yang ketiga. Tetapi Tuhan Yesus, mereka setia kepada Tuhan. Demikianlah umatmu ini. Tidak seberapa pun kekuatan kami. Tapi kami belajar Tuhan, memberi kekuatan kami untuk melayani Tuhan, untuk melakukan firman-Mu, apalagi terutama beribadah. Berkati semua jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati usaha pekerjaan kami. Jauhkan dari penyakit apapun. Demikian semua Tuhan Yesus, jemaat-Mu tidak hadir malam ini. Ampuni mereka semua. Maafkan mereka. Terima kasih Tuhan. Buatlah aman terus lingkungan tempat kami beribadah ini Tuhan Bapa, serta kota Palembang ini, Sumatera Indonesia ini, jauhkan dari virus. Demikianlah Bapa Sorga. Dan pulang, antarkan dengan selamat lantar ke rumah kami masing-masing. Segala mau jahat, segala roh kecelakaan kami tolak dalam nama Yesus. Lindungi kami dalam tidur malam ini. Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan Bapa, yaitu dalam Mazmur 91. Kami percaya Tuhan Yesus telah bekerja luar biasa, bahwa Tuhan Engkau pasti menjauhkan kami Tuhan Bapa dari semua penyakit apapun. Engkau jauhkan kami dari bencana alam, kebakaran, pencurian, mimpi-mimpi buruk, bahkan dari penyakit menular dan penyakit virus lainnya. Tetapi Engkau bungkus kami masing-masing, gerejamu ini, dan juga Tuhan Bapak Surga, tempat usaha kami masing-masing. Dan besok pagi, makin kuat pagi sehat. Ingatkan kami datang berdoa terlebih dahulu besok hari, sampai Maranatha hidup kami terpelihara. Tidak kurang apa juga. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami sudah percaya Tuhan sudah kabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur, haleluya. Kita masuk doa kami. Kami dalam sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini maka sesungguhnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai menjaga memelihara menyempurnakan kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita angkat pujian. Bergirang kepada Tuhan. Yaitu kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Entah di mana